Pada suatu hari di kota Baghdad, hidup seorang pemuda yang memiliki wajah buruk rupa. Banyak orang di sekitarnya sering mencemooh dan mengolok-oloknya. Hinaan yang diterima pemuda ini membuat hatinya terluka dan membuatnya merasa tidak berharga. Tidak ada yang memperlakukannya dengan baik, sehingga ia sering mengurung diri, menjauh dari orang-orang. Namun, suatu hari, ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang cendekiawan yang terkenal dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Pemuda itu memutuskan untuk menemui Abu Nawas, berharap ia bisa memberikan solusi atas permasalahannya. Dengan rasa malu dan keraguan, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas membuka pintu dan melihat pemuda tersebut. Meski wajah pemuda itu tidak menarik, Abu Nawas menyambutnya dengan senyum hangat. Ia mengundang pemuda itu masuk dan mempersilakannya duduk. Pemuda tersebut merasa sedikit lega dengan keramahan Abu Nawas, yang berbeda dari sikap orang lain terhadapnya. "Wahai Abu Nawas," kata pemuda itu, "aku datang kepadamu membawa beban yang berat di hatiku. Aku lelah dihina dan dicemooh karena wajahku yang buruk rupa. Orang-orang selalu menjauhiku, dan aku merasa tidak ada gunanya hidup. Mengapa Allah menciptakanku dengan wajah seperti ini? Mengapa aku tidak diberi wajah yang tampan seperti orang lain?" Abu Nawas mendengarkan keluhan pemuda itu dengan seksama. Setelah pemuda itu selesai berbicara, Abu Nawas tersenyum lembut dan berkata, "Wahai anak muda, izinkan aku menceritakan sebuah kisah untukmu." Abu Nawas kemudian mengambil sebuah bejana dari tanah liat yang tampak biasa saja. Bejana itu memiliki permukaan kasar dan tidak menarik. Ia mengisinya dengan air, lalu meletakkannya di atas meja. Setelah itu, ia mengambil sebuah bejana lain yang terbuat dari emas, dengan ukiran indah yang memukau. Namun, bejana emas itu kosong. "Mana yang menurutmu lebih berharga?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu memandangi kedua bejana tersebut dan berkata, "Tentu saja, bejana emas itu tampak lebih berharga." Abu Nawas tersenyum. Ia mempersilakan pemuda itu untuk meminum air dari bejana tanah liat. Pemuda itu melakukannya, dan ia merasa air itu sangat segar dan murni. Setelah itu, Abu Nawas meminta pemuda itu meminum air dari bejana emas. Namun, ia menjelaskan bahwa bejana emas itu kosong. "Apakah bejana emas yang kosong itu bisa menghilangkan rasa hausmu?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab pemuda itu. "Lalu, mana yang lebih berguna bagimu saat ini?" tanya Abu Nawas lagi. "Bejana tanah liat, karena ia mengandung air," jawab pemuda itu dengan penuh pemahaman. Abu Nawas tersenyum lebih lebar dan berkata, "Begitulah wahai anak muda. Jangan menilai dirimu berdasarkan tampilan luar. Allah telah menciptakanmu dengan hikmah yang besar. Mungkin wajahmu tidak menarik bagi sebagian orang, tetapi jika hatimu bersih dan akhlakmu baik, engkau akan menjadi lebih berharga daripada mereka yang hanya tampak indah di luar, tetapi kosong di dalam." Pemuda itu tertegun. Ia merasa ucapan Abu Nawas seperti air dingin yang menyegarkan jiwanya. Namun, ia masih ragu. "Tapi bagaimana aku bisa menghadapi hinaan mereka, wahai Abu Nawas? Hinaan itu membuatku merasa kecil dan tidak berarti." Abu Nawas kemudian berdiri dan berkata, "Mari ikut aku." Mereka berjalan keluar rumah Abu Nawas. Abu Nawas mengajak pemuda itu ke pasar. Di sana, mereka melihat berbagai macam barang yang dijual oleh pedagang. Abu Nawas berhenti di sebuah toko yang menjual guci dan keramik. Ada guci yang indah, dihias dengan ukiran-ukiran mewah, dan ada juga yang polos serta tampak sederhana. Abu Nawas menunjuk sebuah guci polos dan bertanya kepada penjual, "Berapa harga guci ini?" "1 keping perak," jawab penjual. Lalu Abu Nawas menunjuk guci yang dihias dengan ukiran mewah. "Dan yang ini? Berapa harganya?" "10 keping emas," jawab penjual. Abu Nawas kemudian bertanya, "Apakah guci yang dihias itu kuat seperti guci yang polos?" "Tidak, Tuan," kata penjual. "Guci yang dihias itu lebih rapuh, meskipun indah. Sementara guci polos lebih tahan lama dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan." Abu Nawas menoleh kepada pemuda itu dan berkata, "Lihatlah, wahai anak muda. Orang yang bijak tidak hanya memandang keindahan luar, tetapi juga menilai kegunaan dan kekuatan. Begitulah seharusnya kita memandang diri kita sendiri. Jika engkau memiliki hati yang baik, kejujuran,
dan akhlak mulia, maka engkau jauh lebih berharga daripada penampilan luar yang indah tetapi kosong. Pemuda itu akhirnya tersenyum. Ia merasa lebih percaya diri dan menyadari bahwa dirinya memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar penampilan fisik. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya dan kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Cerita ini mengajarkan bahwa keindahan sejati terletak pada hati dan akhlak, bukan pada penampilan fisik. Abu Nawas, dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, selalu mampu memberikan pelajaran hidup yang mendalam kepada siapa saja yang datang kepadanya.